Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan emosi. Nah, emosi menurut Kartono 1948 tergugahnya perasaan yang disertai dengan perubahan-perubahan dalam tubuh. Sebagai contoh, menegang, jantung berdebar, dan sebagai berikut dan lain-lain. Dengan emosi, manusia dapat senang, sedih, cemburu, cinta, aman, takut, semangat, merasa jijik. Terus di dunia ini sangat banyak berbagai emosi, entah itu emosi senang, sedih, marah, excited, malu, dan begitu sebagainya. Reaksi emosi dan perasaan. Emosi merupakan mekanisme bawah sadar yang mengontrol perilaku, sedangkan perasaan merupakan representasi emosi yang disadari atau tidak disadari, bersifat subjektif atau detail. Terus ada 4 komponen emosi, yaitu stimulus yang mendorong reaksi. Nah, kedua, perasaan, pengalaman yang disadari baik positif ataupun negatif yang membuat kita menjadi awas. Rangsangan fisiologis atau respon tubuh. Respon perilaku, tindakan yang dilakukan. Selanjutnya adalah fungsi emosi. Fungsinya ada 5. Yang pertama, fungsi adaptif atau adaptasi, terus komunikasi, hubungan sosial, perkembangan moral dan sosial, sumber kesenangan dan sakit. Adapun sebuah keadaan perasaan yang melibatkan pola perubahan wajah dan tubuh, penilaian kognitif dan keyakinan, perubahan fisiologis pada otot tubuh dan wajah, proses kognitif, interpretasi terhadap situasi emosi, pengaruh budaya, mempertajam pengalaman dan ekspresi emosi. Teori-teori emosi. Yang pertama, logika umum atau common sense. Kedua, teori James Lange. 3, teori Cannon-Bard. 4, teori 2 faktor Sartre-Singer. 5, physical feedback hypothesis. 6, Lazarus cognitive theory. Nah, ini penjelasannya. Dapat dilihat di sini contoh dari komunisnya adalah mendorong emosi, menghasilkan perasaan emosi, dan kemudian perasaan ini menghasilkan perubahan dan perilaku, dan seterusnya. Setiap teori itu memiliki perbedaan-perbedaan yang sangat signifikan, entah itu aksi dan reaksi ataupun Nah, 10 emosi dasar. Gembira, terkejut, marah, mengejek, malu, tertarik, sedih, jijik, takut, dan merasa bersalah. Nah, biopsikologi emosi ada otak, yaitu area kunci, sistem limbik, berjuang, menghindari, makan dan berpasangan. Sedangkan bagian penting hipotalamus adalah berubah detak nafas atau jantung selama proses bertempur atau lari. Dan selanjutnya emosi positif mengaktifkan otak kiri lebih, sedangkan emosi negatif mengaktifkan belahan kanan lagi.
Gairah dan stres benar-benar dapat membantu kita sebagai titik tertentu, sampai titik tertentu. Setelah kita mencapai titik itu, kinerja menurun. Intinya adalah berbeda untuk tugas yang mudah dan sulit. Emosi tetrahedron. Yang pertama ada emosi yang baik atau benefit. Ada emosi yang buruk atau maleficent. Kedua ada emosi aktif dan emosi pasif. Ada 4 permutasi: aktif positif, pasif positif, aktif negatif, pasif negatif. Perasaan. Gejala psikis yang bersifat subjektif berhubungan dengan gejala-gejala dialami dalam kualitas senang atau tidak senang dalam berbagai taraf. Perasaan dibedakan menjadi 2, yaitu perasaan jasmani atau rendah dan perasaan rohaniah leluhur. Perbedaan antara emosi dan perubahan. Emosi mempunyai intensitas lebih kuat dari perasaan, sedangkan emosi dapat menimbulkan gangguan organis, sedangkan perasaan tidak dapat. Itu macam-macam perasaan yang lain adalah simpati dan empati. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.